Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Kasih sayang adalah sebuah kenikmatan yang dirasakan manusia di dunia. Dengan adanya rasa kasih sayang, tercipta kepedulian, kedamaian dan rasa empati kepada orang lain. Tidak hanya itu, kasih sayang bisa mendorong manusia untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh manusia lainnya. Tanpa adanya rasa kasih sayang, mungkin manusia akan menjadi sangat individualistis, egois, dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Islam, sebagai agama yang sempurna, ternyata memiliki pandangan tentang kasih sayang. Islam memahami bahwa manusia merupakan makhluk yang sempurna, dibekali dengan akal, nafsu, dan segala perasaan di hatinya. Tidak seperti malaikat yang selalu taat dengan perintah Allah, manusia terkadang lebih mengutamakan akal atau nafsunya dibandingkan perintah Allah. Maka, Islam pun mengatur batas-batas atau bentuk kasih sayang yang diperbolehkan dalam Islam. Manusia diciptakan Allah di dunia semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepada Allah, tentu kita harus menjalankan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi larangan Allah. Maka, tentu kita harus paham untuk selalu menjadikan prinsip ini sebagai pegangan hidup kita, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memegang prinsip tersebut, kita akan terbiasa untuk meniatkan diri beribadah kepada Allah dalam setiap hal yang kita lakukan, termasuk dalam hati atau perasaan kita. Tidak ada rasa kasih dan sayang yang kita berikan kepada makhluk lain, kecuali untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini, dan klik tombol lonceng notifikasinya. Lalu like videonya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan videonya, untuk menebarkan syiar Islam. Karena, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Satu hal lagi, simak video ini sampai selesai, biar tidak salah paham. Kasih sayang memiliki makna yang tidak terbatas. Memiliki rasa kasih sayang kepada makhluk lain, merupakan fitrah yang dimiliki manusia. Maka, tentu kita harus menempatkan rasa kasih sayang ini, sesuai kodratnya, tanpa melewati batas-batas hukum Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarhamun nasa la yarhamuhullah." Barang siapa yang tidak memenuhi belas kasih terhadap orang lain, maka Allah tidak akan berbelas kasih kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut yang disebutkan adalah, manusia, atau semua orang, bukan hanya saudara muslim, maka, kita bisa mengetahui bahwa Islam mengajarkan kita untuk menyayangi semua manusia di bumi. Tidak hanya di hadis tersebut, dalam hadis lain juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sekali-kali tidaklah kalian beriman sebelum kalian mengasihi." Kemudian mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, semua kami pengasih." Rasulullah SAW bersabda, "Kasih sayang itu tidak terbatas pada kasih sayang salah seorang di antara kalian kepada sahabatnya, tetapi untuk seluruh umat manusia." Hadis riwayat Tabrani. Islam, sebagai agama rahmatan lil alamin, atau rahmat bagi seluruh alam, juga mengajarkan bahwa kasih sayang tidak hanya berlaku antar manusia, melainkan juga pada hewan, tumbuhan, dan lingkungan di sekitarnya. Pernah diceritakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada pasukan Usamah bin Zaid, "Janganlah kalian bunuh perempuan, orang tua, dan anak-anak kecil. Jangan pula kalian kebiri pohon-pohon kurma, dan janganlah kalian tebang pepohonan yang berbuah. Jika kalian menjumpai orang-orang yang tidak berdaya, biarkanlah mereka, jangan kalian ganggu." Nasihat ini, yang diberikan dalam keadaan perang, sungguh mencerminkan makna kasih sayang yang diajarkan oleh agama Islam. Kasih sayang tidak hanya untuk manusia, melainkan juga untuk lingkungan di sekitarnya. Islam adalah agama yang sejak keberadaannya selalu menebarkan kasih sayang di muka bumi. Di dalam Al-Quran,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." Quran Surah At-Taubah ayat 128. Dari ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Islam diturunkan dengan penuh kasih sayang kepada semua umat manusia. Untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dalam Islam juga telah diatur dengan mengikuti ajaran yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Bentuk kasih sayang ini dibungkus dengan iman. Hal ini tercermin dalam sabda Nabi Muhammad SAW dari Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ayukminu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsi." Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kasih sayang kepada manusia lain bisa berbentuk perbuatan tolong-menolong, menjaga silaturahmi, meringankan beban dan kesulitan orang lain, mengajak orang lain ke jalan Allah, menjaga kedamaian dan lain sebagainya. Sementara itu, kasih sayang kepada makhluk lain dan lingkungan bisa berupa menjaga kebersihan, keasrian, dan kelestarian lingkungan. Maka, kasih sayang dalam Islam dapat terwujud sepanjang waktu, sepanjang usia manusia tersebut selama hidup di bumi. Sifat kasih sayang ini termasuk dalam sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang di hatinya. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Rasa kasih sayang tidaklah dicabut, melainkan hanya dari orang-orang yang celaka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka, dengan kita menciptakan kasih sayang kepada manusia dan makhluk lainnya, asalkan tetap dalam koridor agama, merupakan salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Hal ini bisa menjadi penyebab Allah mencintai diri kita. Kasih sayang yang termasuk akhlak mulia, tentu disukai oleh Allah, dan merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah, jika diniatkan dan ditunjukkan dengan cara yang benar. Dalam hadis riwayat Naim melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, Dia mencintai sifat pemurah, dan Dia mencintai akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah." Untuk bisa menempatkan rasa kasih sayang dengan benar dan sesuai ajaran agama Islam, pertama-tama kita harus terlebih dahulu mencintai Allah. Menjadikan Allah sebagai cinta yang utama di hati kita, yang akan menjadi penjaga dari perasaan lain yang tidak benar. Hal ini akan menciptakan rasa kasih sayang untuk makhluk Allah yang lainnya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Al-Quran pun mengajarkan hal yang demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Ali Imran ayat 31. Menjadikan rasa kasih sayang kepada makhluk dan lingkungan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kita tetap berpegang pada ajaran agama Islam dalam berkasih sayang. Kita tidak akan menjadikan kasih sayang sebagai alasan berbuat zolim atau hal-hal yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kita hanya cinta Allah semata, maka kesenangan duniawi yang mengatasnamakan kasih sayang tidak akan membutakan mata dan hati kita. Secara umum, kasih sayang dalam Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu sayang kepada Allah sebagai tingkatan pertama dan merupakan kasih sayang yang dasar dan harus ada pada manusia. Sayang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya dan manusia lain keseluruhan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sayang kepada manusia lainnya, sayang kepada hewan, sayang kepada tumbuhan, sayang kepada lingkungan. Dari beberapa hadis dan makna kasih sayang dalam Islam yang telah dijelaskan, kita bisa mengetahui bahwa Islam merupakan agama yang benar-benar memerintahkan kita untuk saling mengasihi dan menyayangi. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan stigma. Orang-orang kafir sering menuduh bahwa Islam adalah agama yang keras dan menyukai kekerasan, seperti tindakan terorisme, bom, perilaku merusak, radikal, dan yang lainnya. Baik, jadi begini, jika hewan dan tumbuhan saja diperintahkan untuk dikasihi dan disayangi,
apalagi nyawa manusia lainnya. Dengan demikian, sebagai seorang muslim kita harus mulai menjalankan ajaran Islam untuk mengasihi dan menyayangi manusia lain. Dengan demikian, kita bisa menjadi muslim yang lebih baik, dan insya Allah menunjukkan ke dunia, dengan jati diri muslim yang sesungguhnya. Islam itu indah, Islam itu amanah, Islam itu mudah, Islam itu ajaran kasih yang sesungguhnya. Alhamdulillah, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.